wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat berjumpa lagi dengan Ustadz Udin di kelas 6 ya, di pembelajaran SPDP ya. Sudah berapa tahun ini? 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita seperti ini. Dulu terakhir kita ketemu di kelas 4 semester 2 ya, di awal tahun 2020. Nah, itu. Di awal tahun 2020 kita sempat ketemu, terus akhirnya pandemi, akhirnya kita harus jarak jauh seperti ini ya. Sampai sekarang kita belum sempat mengajar di kelas. Ya, Ustadz belum sempat mengajar di kelas. Ya, walaupun kemarin sempat PTM ya, simulasi PTM, tapi akhirnya belum jadi juga ya, karena ada corona ya. Ya, ini kok spotlight yang spotlight saya aja ya. Nah, oke. Di kelas 6 BBD-nya agak beda ya dengan yang kelas bawah. Ya. Ini Ustadz buatnya 1 KD saja. Jadi 1 KD langsung Ustadz bahas ya. Jadi tidak banyak-banyak ya, karena nanti kalian lebih penting ya untuk mempersiapkan mapel-mapel untuk menghadapi ujian akhir ya, UAS, ujian akhir sekolah. Ya, itu mungkin tuh lebih banyak jamnya. Nah, kalau jam SPDP nanti fleksibel aja. Nah, ini yang pasti, yang terpenting dalam semester ini itu seluruh KD sudah tercakup ya. Ada 4 KD tetap sama ya. Ada 4 KD. Untuk KD untuk yang pertama itu KD pertama itu tentang seni patung ya. Terus yang kedua itu tetap ada seni musik. KD yang berikutnya seni tari tetap ada. Terus sama yang terakhir itu seni visual itu ya. Jadi nanti itu ada membuat reklame seperti itu ya, iklan. Ya, nanti mungkin itu bisa jadi tugas nanti di ujian praktek ya, ujian praktek akhir, yang paling akhir ya. Sebelum kalian lulus itu nanti ada ujian praktek. Nah, nanti Ustadz mungkin akan membuat tugas menyuruh kalian ya untuk membuat iklan ya, berupa reklame nanti, tapi itu ya. Nah, untuk materi hari ini ya, itu kita akan masuk ke KD yang ini dulu, yaitu tentang seni patung ya, seni patung. Nah, apa itu seni patung? Nah, sebelumnya ini Ustadz jelaskan dulu sebelum masuk ke materi ini. Materi ini karena ini materi di kelas 6 ya, Ustadz tidak bisa merubah-rubah materi tentang ini ya, tentang di SPDP ini ya, karena ini kan sudah kurikulumnya dari sana, dari pemerintah ya. Yang pasti Ustadz akan menyampaikan dulu ya patung ya. Kalau di patung itu, kalau di kita di pemahaman ajaran Islam, memang patung itu sesuatu yang sangat ya mengundang syarat yang agak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Bagaimana Nabi Ibrahim dulunya menghancurkan patung-patung ya, Nabi Muhammad. Nah, tapi di sini kita hanya sebagai pengetahuan saja ya, pengetahuan saja. Jadi ini hanya untuk pengetahuan saja. Kita tidak akan membuat patung. Ustadz tidak akan menyuruh kalian membuat patung ya. Karena
ya itu tadi ya. Karena ya itu tadi patung itu memang agak syarat akan ya hal-hal yang agak goib ya. Itu biasanya ya. Walaupun sebenarnya ya tergantung penggunaannya juga. Tapi daripada membahayakan, nah lebih baik. Nah ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja, nggak masalah ya. Kita itu menyerap ilmu apapun itu nggak apa-apa. Yang penting sikap kita. Oh, seharusnya apa yang kita hindari. Nah, makanya pemahaman agama kalian harusnya dikuatkan ya. Jadi kalau ada memang ilmu-ilmu yang itu bertentangan dengan ajaran agama, ya kita harus bisa tahu ya. Oh, ini perlu, oh ini nggak perlu, oh ini bertentangan. Nah, harus seperti itu menjadi sikap seorang muslim ya, kayak gitu. Termasuk dalam memahami sesuatu yang itu bertentangan dengan ya ajaran kita, termasuk ini ya tentang patung ya. Nanti patung yang boleh itu yang seperti apa ya? Kira-kira nanti kalian bisa membayangkan sendiri. Oh, mungkin patung yang tidak berwujud seperti hewan atau seperti manusia, hanya untuk dekorasi waktu acara pernikahan. Nah, misalkan patungnya itu berbentuk pohon atau apa ya, maksudnya pohon yang tidak seperti ya hanya untuk hiasan kayak gitu ya fungsinya ya, itu mungkin nanti bisa. Nah, sebelumnya kita memahami dulu apa sih seni patung itu. Ya memang ini seni patung ini sudah sejak lama ya. Nah, silakan dibuka buku BBD-nya ya. Nanti Ustadz hanya akan mungkin seni patung, nanti teknik-teknik pembuatannya sama contoh-contohnya. Nah, ini ya. Ini materinya sebenarnya ini. Ustadz share screen ya. Ya, Ustadz share screen. Ustadz akan share screen dulu. Aduh, sebentar. Ya dulu itu yang angkatan dulu juga sama ya. Memang Ustadz tidak untuk praktek yang membuat patung itu tidak. Nanti kalian akan saya suruh praktek membuat reklame saja, membuat iklan nanti ya. Jadi nyuruh kalian untuk membuat iklan. Sebentar ya. Nah, oke ini. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya materinya itu tentang seni patung Nusantara. Tapi ini kita merujuk global saja ya. Seni patung itu apa dulu, teknik pembuatannya seperti apa. Ya, nanti kita bisa tahu seni patung yang ada di Nusantara itu seperti di Indonesia maksudnya ya, Nusantara atau Indonesia itu seperti apa. Gitu. Nah, ini ya, pengertian patung dulu. Kita membahas tentang pengertian patung dulu. Nah, ini. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, seni patung adalah suatu benda yang secara sengaja ya, ini secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia atau hewan. Ya, ini sebenarnya tidak hanya bentuk manusia dan hewan saja ya. Ya, ini ke pengertian menurut Kamus ya. Nah, jenis dan bahan dasar pembuatannya ada banyak ya, seperti terbuat dari kayu, ya, patung dari kayu, tanah liat, semen, ya, sampai terbuat dari bahan yang keras seperti logam maupun batu. Nah, itu ya.
Jadi pembuatannya itu banyak, ada kayu, terus tanah liat, ya semen, terus logam. Logam itu ya nanti kayak cairan logam ya yang dicor nanti. Seperti itu, terus batu. Nah, fungsinya apa sih? Ada fungsi sebagai monumen. Nah, ini ya, ini terkait dengan patung yang ini fungsinya ya. Nah, ini ada monumen sebagai dekorasi ya. Dekorasi itu ya untuk acara misalkan pernikahan itu ada dekorasinya berupa ada patung-patung ya. Terus ada dari dekorasi taman ya. Pernah ya lihat itu patung apa kayak burung burung flamingo atau burung itu ya, burung yang pemakan ikan itu loh. Itu dikasih di taman-taman kayak gitu. Nah, terus ada kodok atau apa. Nah, itu sebagai dekorasi itu. Nah, terus sebagai kerajinan ya, kerajinan ini banyak sekali ya. Nanti kalian bisa tahu action figure itu kan termasuk kerajinan. Kalian ke kasongan ya, souvenir-souvenir itu juga termasuk patung itu ya. Souvenir-souvenir yang berbentuk wayang, berbentuk apa ya, berbentuk ya benda-benda bentuk kayak wayang, bentuk apa, terus ada orang manten gitu ya. Ya itu juga itu sebagai kerajinan. Nah, ada yang sebagai fine art. Fine art ini seni patung yang murni ya. Jadi ini untuk fungsinya fine art ini untuk apa dinikmati sendiri seorang senimannya itu. Jadi tidak untuk dijual, tidak untuk di dipasang di jalan, di monumen gitu enggak. Tapi untuk ya untuk senimannya itu sendiri yang membuat itu ya. Ya untuk kepuasan batin seniman itu. Terus ada yang sebagai religi ya. Ini ya religi ini di agama lain mungkin banyak yang menggunakan patung ya seperti Buddha, agama Konghucu atau agama yang lain ya itu menggunakan patung juga ya untuk religi ya. Untuk beribadahnya mereka gitu. Nah ini ada teknik membuatnya ya, ini ya ada teknik pahat, ada teknik membentuk, ada teknik butsir, teknik cor, teknik merakit. Nah ini bendanya. Sebentar. Nah teknik pahat ini ya, pahat itu tentunya yang terbuat dari apa? Bendanya itu kira-kira yang empuk atau yang keras ya. Kalau dipahat itu. Nah, tentunya kalau teknik pahat itu ya yang keras ya, seperti kayu, seperti batu. Itu tekniknya dengan dipahat. Jadi pakai alat gitu ya, dipukul-pukul gitu. Jadi nanti membentuk patungnya. Jadi misalkan bongkahan batu, ya itu dipahat, cetak 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 kayak gitu ya. Nah, terus membentuk sesuatu. Nah, itu teknik pahat atau kayu juga. Kayu itu kita membuat ukir-ukiran ya, kan pernah ada ukir-ukiran itu kan dipahat itu dibentuk hiasan gitu ya. Jadi teknik dari bongkahan kayu ya, terus biasanya digambar dulu. Ada yang digambar dulu terus baru dipahat ya. Dikurangi pahat itu dikurangi itu. Ya, jadi nanti sesuai dengan pola yang sudah digambar di kayu tersebut. Itu. Terus ada teknik butsir. Nah, teknik butsir ini biasanya yang untuk lembut ya bahan-bahan. Itu. Terus teknik cor atau cetakan. Ya, ini yang biasa dipakai untuk yang berbahan logam ya, logam atau yang berbahan pokoknya kayak yang keras ya, tapi tidak di manual, jadi dicor. Jadi udah ada cetakannya kayak gitu. Kayak action figure. Action figure ya, gambar patung-patung action figure itu Batman, Superman, Spiderman. Itu kan tidak dipahat ya, kebanyakan itu kan untuk mainan itu loh. Untuk mainan itu yang dijual itu kan itu tekniknya cetak itu ya, dicor ya, pakai bahan plastik atau bahan ya dari yang dipanaskan dulu,
terus ada cetakannya, ya, terus jadi kayak gitu. Terus baru dicat kayak gitu ya. Jadi action figure itu termasuk teknik cor ya. Terus ada yang teknik merakit. Nah, teknik merakit ini jadi disambung-sambung ya, disambung-sambung akhirnya menjadi sebuah bentuk ya, bentuk patung kayak gitu. Itu teknik merakit. Nah, itu bisa dipahami ya ini ya, teknik-teknik ini membuatnya, teknik dalam membuat patung ya. Ini patung secara umum, kita belum spesifik untuk patungnya seperti apa. Nah, itu. Nah, ini contoh-contoh patung. Nah, ini adalah patung fungsinya tadi ya sebagai apa? Monumen. Nah, ini ya, ini untuk peringatan apa dulu ya? Ini adalah pahlawan revolusi ya. Pas peringatan G30S. Nah, ini adalah contoh patung di monumen ya, ada patungnya Ahmad Yani ya, Jenderal Ahmad Yani, terus ada siapa patungnya apa 7 pahlawan revolusi itu ya, itu terus ada Garuda itu ya, ada apa Bhinneka Tunggal Ika, apa ini patung Garuda Pancasila ya, itu juga termasuk patung ya. Ini yang biasa kita apa pajang di itu ya, di kelas, di instansi-instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, ini juga patung ya, patung ini ya. Ini untuk monumen kalau ini fungsinya. Kalian bisa temukan di Solo, di sekitar Solo itu banyak sekali ya. Di sana ada di Slamet Riyadi itu ada patung besar namanya itu ya, Slamet Riyadi itu ya, yang membawa pistol loh ya di daerah Geladak itu juga termasuk patung itu ya, untuk monumen, untuk suatu memperingati ya, peringatan, untuk peringatan itu. Terus di daerah Banjarsari itu dekat rumahnya Mbak Duma itu ada Mayor Ahmadi, itu juga ada patungnya di sana ya. Terus di daerah Juruk itu juga ada patung Bung Karno ya kayaknya ya itu ya. Oh, di Manahan ya itu juga ada. Nah, itu fungsinya sebagai monumen itu. Nah, ini ada patung lain. Nah, ini biasanya patung yang ada di taman-taman ya. Ini patung hewan. Nah, ini apa patung ini untuk fungsinya apa? Untuk dekorasi ya, untuk hiasan ya, biar tamannya itu biar ya menarik aja sih ya itu. Ya, ini adalah dekorasi. Ya, biasanya ditaruh di taman ya. Tuh. Di rumah-rumah itu juga ada itu. Biasanya di rumahnya ada patung ayam ya itu ya. Ayam, terus kadang di apa kalau yang di desa-desa itu ada itu di atas genteng itu ya, di atas genteng itu ada ayam jagonya. Nah, itu juga termasuk, itu fungsi sebagai dekorasi ya. Tuh. Nah, ini fungsi patung sebagai apa? Kerajinan ini ya. Ini biasa dijual kalau kalian ke mana? Jogja ya, ke Jogja di Kasongan, di daerah Kasongan sana, Bantul, itu banyak sekali ini ya, kerajinan gerabah, kerajinan patung hiasan seperti ini ya. Ini apa patungnya anu ya berbentuk apa kayak orang manten itu ya, mantenan. Nah, itu. Ini biasanya untuk hiasan di rumah-rumah itu ya. Itu harganya berapa itu? 264.000. Nah, mahal juga ya. Ini patung kerajinan. Nah, terus ada lagi. Nah, ini patung yang fine art tadi ya, fine art. Jadi bentuknya aneh sebenarnya yang fine art itu. Memang ini tidak dijual, tidak dipajang di sembarang tempat ya. Ini hanya untuk seorang seniman patung itu membuat patung yang apa ya, yang mungkin sesuai keinginannya lah ya, sesuai keinginannya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan ya. Ya jadi kesenangannya ya. Ya seperti ini bentuknya ya. Itu senangnya ya seperti itu ya. Itu akhirnya jadi patung yang
fine art seperti ini. Ya, atau seni murni artinya. Biasanya orang menyebutnya seperti itu di dalam dunia seni. Nah, ini adalah patung yang berfungsi apa? Sebagai religi ya. Ini biasa kalian temukan di daerah di Borobudur ya, di Candi Borobudur itu. Ya, ini patung stupa kayak gini. Ini untuk orang beragama Buddha ya. Begitu juga dengan orang agama lain selain Buddha, ada Hindu, orang Kristen, orang Konghucu ya. Itu juga mereka pakai patung ini sebagai media ibadah mereka itu. Ya. Nah, ini juga ini ada contoh patung ya. Ini kalian mesti pada punya ini, pada koleksi seperti ini. Ini juga patung ini ya. Ini adalah patung action figure ya. Ada Captain America, ada Iron Man, ada Spider-Man, ya, kayak gitu ya. Nah, ini juga patung. Nah, teknik-teknik membuatnya ini tadi dicor tadi ya, dicetak ya. Dicetak. Ya, ini bahannya mungkin ada yang dari elastis ya, dari plastik, dari karet kayak gitu. Nah, ini kalau action figure kayak gini ini fungsinya sebagai apa ya? Ini sebagai ya sama kayak kerajinan tadi ya, untuk hiburan ya, untuk hiburan semata. Itu contoh-contoh patung. Ini secara global, Sebenarnya materinya itu tentang seni patung Nusantara ya. Kalau seni patung Nusantara ya silahkan kalian bisa lihat saja seni patung yang ada di Nusantara itu apa saja ya, misalkan yang dihasilkan di daerah-daerah, misalkan kalian ke Bali itu kan banyak sekali ya, patung model-model untuk kepercayaan masyarakat Bali ya, untuk kepercayaan masyarakat Hindu di sana itu membuat patung-patung tertentu ya, itu patung Nusantara. Terus termasuk patung yang dari pedalaman dari Papua itu ya, di Papua itu juga membuat patung kayak gitu untuk memang kepercayaan mereka untuk animisme, dinamisme ya mereka, jadi mempercayai adanya roh-roh leluhur mereka gitu ya. Itu yang digambarkan atau dibuatkan patung ya, biar nanti dihinggapi itu rohnya itu ke situ. Itu kalau kepercayaan mereka. Makanya dalam Islam, saya ulangi lagi ini ya, sebenarnya patung ini memang agak ya, ini secara pemahaman dalam agama Islam memang ini agak bertentangan ya, agak bertentangan. Ini kita harus tahu. Tapi ini untuk pengetahuan saja nggak apa-apa, untuk sekedar pengetahuan. Ustadz nggak akan mengajarkan kalian membuat patung terus ya kita bareng-bareng membuat ya, ini nanti enggak jatuhnya. Nah, itu nanti saya juga punya tanggung jawab juga ya, nanti di akhirat itu kok mengajarkan membuat patung ya. Karena apa? Karena ada dalam Al-Qur'an itu ya, ada hadis kalau rumahnya ada patungnya itu ya, itu katanya kan malaikat nggak mau masuk. Nah, itu ya. Jadi harus hati-hati kita ya. Kayak kamar kalian itu ya, yang banyak misalkan ada patung yang menyeramkan gitu, wah itu nanti itu bahaya itu ya. Itu magnetnya jin ya untuk masuk ke situ. Ya, pokoknya sebenarnya itu tergantung hati kita, keyakinan kita. Ya, keyakinan kita tidak boleh untuk mendewa-dewakan sesuatu barang ya, benda mati apalagi ya, itu ya. Walaupun Spider-Man atau Captain America ya, action figure patungnya berbentuk gitu, tapi kita nggak boleh, wah ini patung ini membawa keberuntungan, ini action figure ini membawa keberuntungan, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Jadi itu malah jatuhnya ke kemusyrikan ya nanti ya. Nah itu. Jadi walaupun patung apa sajalah, benda apapun ya, gitu kita tidak boleh untuk meyakini bahwa ini membawa keberuntungan, ini menyelamatkan hidup kita. Nah itu nggak boleh. Ya, hanya menyelamatkan hidup kita itu ya hanya Allah saja. Itu Tuhan semesta alam. Ya kalau
action figure ini kan ya, action figure meskipun wah Thor itu kita kuat ya, wah ini membawa biar saya nyimpen apa patung Thor ini ya, biar saya semangatnya seperti Thor, biar kuat nanti mendapat kekuatan seperti Thor. Nah itu nggak boleh itu ya. Itu ya. Ini untuk pemahaman ya. Tolong ini untuk pemahaman, tetap diimbangi dengan pemahaman agama kalian ya. Harus bisa mengklasifikasikan atau memilah-milah. Oh ini boleh, ini tidak boleh kayak gitu ya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini bertentangan dengan agama. Nah kayak gitu kita harus berpikir ya, harus pandai berpikir. Seperti itu ya. Jadi tidak asal menelan mentah-mentah. Gitu. Oke, itu ya. Itu kurang apa tentang seni patung. Ya, ini saya stop share. Nah, ini. Ini hanya untuk pengetahuan, sekali lagi untuk pengetahuan. Nah, tugasnya kalian bisa di internet ya. Bisa itu di ini saya screen lagi nih. Nih tugasnya untuk yang di Word nih. Di apa? PPT ini. Nah, ini. Carilah gambar patung di internet sesuai fungsinya ya, yaitu sebagai monumen dan kerajinan. Nah, ini saya hanya menyuruh kalian untuk mencari gambar patung yang fungsinya itu sebagai monumen. Nah, monumen. Ingat ya, monumen ya. Monumen itu yang pasti untuk peringatan. Itu misalkan kalau di patung ya mungkin sebenarnya patung itu tidak hanya berbentuk hewan dan manusia sih. Misalkan bentuk kayak di gerbang Jeddah di Arab Saudi sana itu ada sebuah patung Al-Qur'an ya. Besar sekali itu ya, itu sebagai apa pintu gerbang ya, itu ya pintu gerbang masuk kota mana gitu, Jeddah atau kota ibu kota Arab Saudi atau mana gitu, itu berbentuk Al-Qur'an kayak gitu. Itu juga termasuk patung, tapi itu patungnya kan tidak berbentuk manusia dan hewan, jadi mungkin itu masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Nah makanya kita harus tahu. Nah ini kalau untuk hiasan di dekorasi di rumah kalian, ini pesan Ustadz nih ya, ya untuk amannya ya, biar tidak nanti dimasukin apa ya pokoknya aktivitas jin ya, atau pokoknya gaib-gaib itulah, itu mendingan misalkan untuk hiasan gitu yang menghindari yang itu ya berbentuk hewan atau manusia itu, hindarilah yang itu. Misalkan kalau pengen hiasan ya misalkan patung berbentuk Al-Qur'an atau patung atau kaligrafi atau yang baik lah ya, yang tidak berbentuk makhluk hidup, itu lebih aman. Nah, itu ya. Sekali lagi ini hanya pengetahuan saja. Nah, pengetahuan ya. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Gitu harusnya. Kalian sudah kelas 6, sudah dewasa, ambil yang baik, buang yang buruk ya. Main TikTok boleh, tapi yang buruk ya jangan ambil ya, yang baik-baiknya. Misalkan ngaji diupload di TikTok kan bagus ya toh. Kayak gitu. Jangan joget-joget ya, itu nanti joget-jogetnya nanti dilihatin banyak orang kan nggak enak yang melihat. Nah, itu. Boleh kalian menggunakan media sosial yaitu untuk kebaikan itu ya. Misalkan kalian pintar apa ya untuk ngaji atau untuk pintar main gitar atau main piano, nah itu diupload di TikTok, wah keren. Tuh. Ya ini ada 2 patung monumen terus patung kerajinan ya. Tadi sudah Ustadz contohkan, nanti kalian bisa mencari sendiri atau searching di Google, cari sendiri. Oh, yang monumen itu yang seperti apa sih? Oh, yang patung sebagai kerajinan. Oh, ini banyak sekali nanti itu nanti di print ya, ditempel di PPT itu. Wah, itu. Oke ya.
Itu. Terus Ustadz ada soal nih. Ini untuk apa? Untuk pemahaman aja ya terkait tentang ini. Ada soal AKM nih. Ustadz membuat soal AKM. Nah, ini gampang sekali ini ya. Nah, oke. Ada yang mau menjawab enggak ini? Nomor 1. Ya, boleh kalian yang pengen menjawab nomor 1. Ya, Mbak Ayunda, langsung raise hand. Nomor 1 ini apa ini? Monumen, Us. Dibaca dulu soalnya nih. Fungsi patung pada gambar di samping ini adalah Sebagai apa? monumen. Nah, berilah ya, betul. Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Ya ini ya, sebagai monumen. Ya ini kalian sangat tahu sekali. Ya. Terus nomor 2 nih, satu-satu ini ya, satu-satu. Yo siapa yang berani mencoba ini nomor 2 satu-satu ya. Mbak Raisa dulu, Mbak Raisa, terus habis itu Mbak Natania. Mbak Raisa nomor yang ini, yang 1 dulu ini. Seni patung yang berbahan kayu dalam proses pembuatannya adalah dengan teknik butsir. Salah. Ya, salah ya, karena butsir itu kayak yang benda-benda agak lunak ya, seperti kayak sabun itu bisa membuatnya dengan butsir. Jadi alatnya butsir itu beda. Tadi Ustadz sudah mencontohkan alat butsir itu. Jadi kalau yang berbahan kayu itu ya dengan dipahat ya, karena benda kayu itu kan keras. Nah, tuh. Terus Mbak Natania selanjutnya. Teknik cor biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Betul. Ya, teknik cor biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Karena logam itu kan keras ya, harus dicairkan dulu, dipanaskan dulu. Nah, habis itu kalau sudah jadi apa cairan panas itu baru dicor, dicetak, ditaruh di cetakan. Nah, itu. Terus Mas Karel yang ini. Fungsi patung yang terdapat di Candi Borobudur adalah sebagai religi. Betul. Ya, betul ya, sebagai religi. Ya. Tuh, terus berikutnya Mbak Jauza. Ya, Us. Yang terakhir. Ya. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar lunak. Salah. Ya, salah. Ya, pahat itu digunakan pada yang tadi ya, yang kayak kayu, batu itu dipahat. Ya. Kalau bahasa dasar lunak itu ya bisa saja dibentuk ya, langsung dibentuk kayak tanah liat itu kan bisa langsung dibentuk. Nah, untuk membuat gerabah itu kan ada yang dibentuk ya. Itu ada yang dengan butsir. Itu berarti ini adalah salah. Terus nomor 3 Mbak Danis. Yo. Edo ingin tahu fungsi seni patung. Beritahu Edo tentang fungsi seni patung dengan cara pasangkan gambar patung sesuai dengan fungsinya. Ya, nomor 1 itu gambar apa itu? Itu gambar tadi. Yang flamingo itu dekorasi. Ya, dekorasi. Oke, terus bawahnya. Yang Borobudur itu religi. Ya, religi, betul. Terus yang ada patung itu ya, ini kerajinan ya, betul. Ini yang biasa kalian temukan nanti di Kasongan ya. Di Kasongan itu banyak sekali ini. Ini untuk hiasan-hiasan atau untuk apa? Ini gantungan kunci gitu ya, yang kecil-kecil itu untuk gantungan kunci itu juga ada. Terus untuk dipajang di ruang tamu itu juga ya, itu ya kerajinan ya itu ya. Sebenarnya itu juga masuk dekorasi, hampir sama. Hampir sama. Terus nomor 4, tadi siapa tadi yang pengen mencoba nomor 4 ini? Yo. Dari tanah liat, itu kira-kira dengan apa ini? Ini biasa gerabah-gerabah itu loh ya. Ya, Mbak Iva. Mbak Iva.
Nomor 4. Teknik butsir. Ya, dengan tanah liat itu bisa dengan teknik membentuk, Mbak, ya. Membentuk. Ya, walaupun butsir itu juga bisa ya dengan tanah liat. Kalau kalian tahu ya yang itu loh, yang membuat guci di Kasongan, di daerah Kasongan sana itu membuat guci yang dari tanah liat itu loh. Itu kan tangannya kan bendanya itu muter itu loh ya, terus tangan kita itu ya membentuk itu ya, akhirnya terus jadi sebuah itu kayak model bukan guci ya, seperti itu vas bunga, tapi yang bahannya dari tanah liat ya. Guci ya ada yang dari tanah liat kayak gitu, terus dari kayak itu ya, pokoknya bentuknya dengan membentuk dengan tangan itu terus muter itu loh ya, bendanya itu muter. Nah itu bisa dengan menggunakan teknik membentuk ya, bisa dengan teknik butsir. Jadi teknik butsirnya ini digunakan untuk menghias dari dibentuk dulu jadi, terus nanti misalkan membentuk kalau membentuk mata, anggota tubuh itu dengan teknik butsir ya, membentuk mulut, telinga, nah, itu dengan teknik butsir karena butuh alat itu ya untuk detail-detail yang agak susah seperti itu. Nah, terus ini nomor 5, jelaskan tentang cara pembuatan karya seni patung dengan teknik pahat. Nah, ini cara pembuatannya. Teknik pahat itu seperti apa? Nah, ini sudah saya tuliskan di atas ya, teknik pahat. Nah, itu caranya itu ya itu dengan menggunakan alat pemahat itu ya, pemukul, terus ada mata pisaunya ya, mata pisau. Itu nanti kita pukulkan mata pisaunya itu ke suatu yaitu bahan kayu atau batu ya, atau kita bentuk pola dulu, itu kayunya itu bongkahan kayu atau batu itu dibentuk pola. Kalau yang batu biasanya pada langsung itu, kalau kalian lihat di Bali sana ya, itu membuat patung itu langsung itu enggak dipola. Yang dari batu itu ya langsung itu jadi ya, ditatah, bahasanya ditatah ya, ditatah atau dipahat. Nah, itu ya seperti itu. Ini tentang teknik pahat tadi ya. Oke, ini soalnya sudah selesai. Nah, hari ini cukup itu saja sebenarnya materinya tentang ini ya, memahami seni patung ini. Yang pasti Ustadz pesan ya, ini hanya untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Jadi Ustadz tidak menyuruh kalian untuk yuk kita membuat patung-patung bareng, terus kita puja ya, itu nggak boleh ya. Karena dalam Islam ya kita agak menghindari ya. Nah, ini ada yang tanya ini, Aurel ya, Ustadz kalau di kamarku ada action figure yang aku pajang gimana Tat, itu boleh nggak? Ya, action figure itu ya memang sebenarnya ya tadi Ustadz sampaikan lagi, memang selama kita tidak meyakini saja sih sebenarnya ya, kita nggak boleh meyakini bahwa action figure itu membawa keberuntungan misalkan, terus action figure itu bisa menyelamatkan hidup kita, nah, misalkan gitu. Action figure itu patungnya itu bisa membawa keberkahan dalam hidup. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi kalau hanya untuk pajangan ya, pajangan untuk main-main ya, untuk main-main saja, misalkan untuk apa ya, untuk main-main biasa. Yang penting itulah keyakinan kita ya, dalam hati kita harus dihilangkan sifat-sifat yaitu tadi meyakini suatu benda itu bisa membawa itu keberuntungan atau membawa kemudorotan ya, misalkan ya kayak itu, meyakini oh ini aku menyimpan ini nanti bisa kuat
Ya, nanti aku bisa menjadi kuat seperti Batman. Nah, itulah itu nggak boleh. Kalau hanya sekedar itu hanya sekedar untuk hiasan ya, tadi ya untuk koleksi, untuk hiasan saja sih masih kemungkinan masih boleh ya. Sebenarnya ini bukan Ustadz sih yang boleh memfatwakan seperti ini ya. Maksudnya kalau Ustadz sendiri sih Ustadz menghindari ya untuk menyimpan apa itu benda-benda seperti itu. Bahkan anak Ustadz itu sebenarnya saya juga bingung. Anak Ustadz itu pengen tak belikan mainan itu loh, hewan-hewanan kecil-kecil itu loh, patung kecil-kecil gitu kan, seneng banget hewan-hewanan itu. Saya masih mikir itu ya, masih mikir, wah ini tak belikan enggak ya? Ini nanti jadi apa timbul apa jadi nanti apa malaikat mau masuk enggak ya? Nah, itu. Jadi pikirannya jadi seperti itu. Nah, itu ya. Ya kalau Islam enggak meyakini sebenarnya ya bisa saya boleh-boleh saja ya hukumnya ya. Saya enggak benar berani menghukumi sih. Tapi ya seperti itu. Kalau lebih baik memang yang belum punya itu ya mending tidak usah ya menyimpan sesuatu yang berbentuk apa manusia atau hewan kayak gitu. Itu ya untuk mainan ya nanti ya nggak apa-apa gitu. Ya oke sama-sama Mbak Aurel gitu. Terima kasih. Itu ya, itu pemahaman ya ini ya kita harus hati-hati juga. Ya, yang pasti ini hanya untuk pengetahuan ya. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh ini mana yang baik, oh ini mana yang buruk. Nah, topeng juga termasuk topeng yang berbentuk menyeramkan itu juga medeni itu, ya. Topeng itu kalau planet itu apa itu? Planet. Topeng itu ya itu yang berbentuk muka ya makhluk hidup ya itu agak menyeramkan. Itu kadang topeng itu bisa di apa ya ini dalam keyakinan dunia supranatural ya dunia gaib yang orang-orang yang suka meneliti tentang dunia gaib itu memang hal-hal seperti itu biasanya masuk menjadi magnet ya jin kayak gitu itu. Terus kalau topeng? Ya termasuk topeng juga itu tadi ya. Pajangan planet, kalau pajangan planet tuh nggak apa-apa ya kayaknya itu kan planet nggak berbentuk makhluk hidup ya, itu nggak apa-apa. Patung dari misalkan bentuk patung bumi, patung planet Saturnus ya nggak apa-apa kayak gitu itu. Itu ya selama kita nggak meyakini aja lah, meyakini Lego, nah, Lego juga ya, Lego juga. Yang pasti keyakinan ya kita jangan meyakini sesuatu ya misalkan ada punya Lego ya untuk mainan saja untuk mainan sekedar untuk apa mainan untuk mengasah keterampilan itu saya kira mungkin boleh ya boleh saja yang penting kita tidak meyakini terus Legonya kita menyusun Lego berbentuk manusia apa bentuk makhluk terus kita sembah gitu itu nggak boleh. Nah itu kalau hanya untuk main-main boleh sih. Hot Wheel itu ya itu kan juga patung ya patung mobil gitu ya. Nah itu ya nggak apa-apa gitu. Beli ya. Ya. Foto pun juga kadang memajang foto itu ada yang menurut ulama itu boleh, ada yang tidak boleh kayak gitu. Itu kalau di rumah Ustadz itu ada foto-foto. Soalnya Ustadz itu suka ya foto-foto itu juga senang. Tuh. Nggak, takutnya ya itu tadi magnet ya menjadi magnet yaitu jin bisa masuk di kan foto benda-benda yang berwujud tampak seperti makhluk hidup itu kan itu kesenangan dari bangsa-bangsa ya gaib itu yang pengen masuk itu ya itu yang penting kita iman ya kuat iman tidak meyakini saja. Nah itu saya kira
aman-aman saja sih. Ya, yang pasti tidak boleh itu meyakini sesuatu hal. Nah, ya itu harus ini ya, robot ya, termasuk robot ya berbentuk ya robot. Ya kalau hanya untuk mainan, yang penting ini aja. Yang penting apa? Tidak untuk diyakini ya, diyakini sesuatu bahwa wah aku punya action figure berbentuk robot, terus ini tak sembah. Ini adalah Tuhan saya. Nah itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Masa ya Tuhan ke robot ya, aneh-aneh. Kalau manusia ya sama aja ya. Yang penting tidak itu ya, tidak menuhankan itu tadi, meyakini sesuatu itu bisa membawa keberuntungan atau sesuatu itu. Itu ya. Itu diskusi kita hari ini ya. Ini hanya pengetahuan dan tidak perlu kita memperdebatkan ya. Oh, jangan kita sok tahu untuk menghakimi orang lain ya, itu salah atau benar. Ya kalau sesama umat muslim ya kita ngasih tahu ya dengan cara yang baik gitu aja. Kalau jadi bukan untuk menghakimi, oh kamu nyimpen action figure itu nggak boleh itu. Nah, bukan seperti itu, tapi harus ngasih taunya bukan seperti itu ya. Ya kayak tadi yang seperti Ustadz menyampaikan, action figure itu ya untuk sekedar mainan ya boleh ya itu ya. Tapi nek untuk diyakini membawa keberuntungan atau membawa kemudorotan, nah itu yang tidak dibolehkan gitu. Kan yang dinilai oleh Allah itu kan hati kita itu. Seperti itu. Oke, Ustadz Agus ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Ini banyak sekali yang bertanya tadi. Ya. Besok di pertemuan berikutnya nanti yang KD berikutnya ya mungkin yang musik ya, yang musik atau tari dulu nanti gampang tuh. Musik, tari, terus nanti baru reklame. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Gak ada, Gak ada ya. Nanti kamar kalian itu dihiasi yang baik-baik ya. Hiasilah dengan bacaan Al-Quran. Wah, itu keren. Ya, hiasannya ya hiasan yang tidak, jangan sing menyeramkan ya, topeng, pasang topeng ning kamar menyeramkan ya, turu bendino ngimpine topenge kuwi terus nyaplok kowe ya. Ngono kan medeni banget. Makanya memang Ustadz dulu itu suka sekali dengan yang berbau topeng-topeng itu suka. Bahkan di rumah Ustadz dulu waktu kecil, saya itu senang banget dengan topeng-topeng itu kecil dalam waktu kecil dulu. Oh, menyeramkan sekali memang. Ustadz punya banyak, enggak banyak, maksudnya beberapa topeng itu ya. Itu ya tak kira ya ada isinya ya gitu. Saya pas meyakini ya itu mesti ada isinya waktu itu. Ya waktu itu masih belum tahu ya, mungkin pemahaman Ustadz ya kurang bagus juga dalam hal agama dulu ya waktu kecil itu. Jadi ya seneng masang topeng di rumah saya. Topeng akhirnya sudah lama, wah ini membawa nanti yaitu takutnya membawa magnet bagi jin-jin dan jin fasik gitu ya, jin setan fasik itu masuk di benda-benda itu, akhirnya dibuang sama bapak saya. Akhirnya dibuang. Akhirnya sekarang nggak punya. Saya udah menghindari hal-hal seperti itu ya, bentuk-bentuk makhluk hidup yang menyeramkan gitu. Oke ya, cukup ya dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ambil baiknya, buang yang tidak baik. Nah, dari
pemaparan yang Ustadz sampaikan ini ambil yang baik, buang yang buruk. Ya. Yang penting tetap jaga iman, jaga imun ya, ibadah ya. Itu jaga kesehatan ya. 5M jangan lupa ya. Karena kalau keluar ya harus prokes ya. Itu nanti nih kena, kalau kalian kena itu masih kuat lah, tapi nih nanti kalian nulari yang lebih tua kan ya kasihan ya. Tuh. Oke, cukup ya dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.